Setiap anak lahir membawa harapan, sebuah cahaya kecil yang tumbuh di hati orang tua. Namun, tidak setiap anak benar-benar menyadari bagaimana orang tuanya berjuang dalam diam. Malam itu, suasana desa terasa tenang. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik dari balik rerumputan. Di ujung sebuah jalan tanah, berdiri sebuah rumah kecil. Rumah sederhana, dengan dinding papan yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya dari seng berkarat, yang setiap kali hujan turun, akan meneteskan air, menimbulkan bunyi tik-tik-tik yang menyayat hati. Di dalam rumah itu, seorang ayah sedang duduk di kursi tua yang hampir patah. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya kusam, tangannya penuh luka. Baru saja ia pulang dari kerja seharian, mengangkat barang-barang berat di pasar, demi upah yang tidak seberapa. Ia menatap pintu kayu yang terbuka setengah, seakan mencari jawaban dari semua lelah yang ia tanggung. Lalu, tatapannya beralih ke sosok kecil di depannya anaknya. Dengan wajah polos, anak itu tersenyum tanpa beban. Tak tahu bahwa senyumnya adalah alasan terbesar ayahnya untuk tetap berdiri di dapur kecil yang sempit. Seorang ibu masih sibuk. Dengan lampu minyak yang redup, ia menyiapkan makanan sederhana. Tidak ada lauk mewah malam itu. Hanya nasi putih yang digabung dengan sambal dan sedikit garam. Tapi di tangannya, makanan sederhana itu terasa seperti hidangan paling istimewa. Tangannya gemetar, tapi hatinya kuat. Ia tahu anaknya butuh makan. Ia tahu suaminya butuh tenaga untuk kembali bekerja esok hari. Jadi meski dirinya sendiri sering menahan lapar, ia tetap memastikan bahwa keluarganya tidak pernah benar-benar kelaparan. Anak itu, dengan polosnya, bertanya, "Bu, besok aku boleh minta mainan seperti teman-temanku?" Sang ibu terdiam sejenak, senyumnya getir, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, uang yang mereka punya bahkan belum cukup untuk membayar hutang di warung. Tapi ia tidak ingin memadamkan senyum anaknya. "Nanti ya nak, kalau ada rezeki lebih," jawabnya pelan. Anak itu mengangguk, kembali tersenyum. Senyuman yang siloala berkata, "Aku percaya padamu, Bu. Aku percaya padamu, Ayah." Dan disitulah, di tengah kesederhanaan, cerita ini benar-benar dimulai. Sebuah kisah tentang perjuangan. Sebuah kisah tentang cinta yang tidak pernah meminta balasan. Inilah kisah tentang orang tua yang akan membuat kita semua menyadari betapa besar harga sebuah kasih sayang. Pagi itu, seperti biasa, ayam jantan berkokok. Langit masih berwarna oranye pucat ketika ayah sudah bersiap keluar rumah. Bajunya tipis, celananya sudah memudar warnanya. Di pundaknya, ia membawa karung besar, dan di hatinya hanya ada satu niat, bekerja sekuat tenaga demi keluarganya. Ia pergi ke pasar, mengangkat barang-barang berat, kotak sayur, karung beras, bahkan benda-benda yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Orang-orang hanya melihat sekilas, lalu berlalu. Tak ada yang tahu bahwa di balik keringatnya ada cinta yang begitu tulus. Sementara itu, ibu sudah sejak subuh menyiapkan dagangan kecil di depan rumah. Sebungkus gorengan, kue sederhana, kadang hanya air minum dalam plastik. Hasilnya tak seberapa. Tapi baginya, setiap rupiah adalah penyambung hidup. Saat dagangan tidak laku, ibu tidak pernah mengeluh. Ia tetap tersenyum pada anaknya, seolah semuanya baik-baik saja. Ya, begitulah kehidupan mereka sehari-hari, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Meski sering tak terlihat oleh mata anaknya, anak itu tumbuh dengan penuh kepolosan. Ia sering meminta mainan yang ia lihat di sekolah, atau baju baru seperti milik teman-temannya. Ayah dan ibu selalu tersenyum, meski dalam hati mereka menahan rasa sakit karena tidak bisa memenuhi permintaan sederhana itu. Pernah suatu kali, ayah tidak makan seharian. Uang yang seharusnya untuk dirinya, ia berikan untuk membeli buku tulis sang anak.
Yang penting, anakku bisa belajar, katanya pada diri sendiri. Pernah juga ibu mengambil baju lama, menjahitnya berulang kali agar terlihat baru. Lalu ia memberikannya pada anaknya sambil berkata, "Lihat nak, ini baju baru untukmu." Anak itu tersenyum senang. Tak tahu bahwa baju itu adalah hasil tambalan berkali-kali. Begitulah, kasih sayang orang tua seringkali tidak terlihat, tapi selalu ada dalam setiap detail kecil kehidupan. Sekolah bagi anak itu adalah hal biasa, tapi bagi ayah dan ibu, sekolah adalah harapan besar. Mereka percaya pendidikan bisa menjadi jalan agar anak mereka tidak hidup susah seperti mereka. Ayah rela bekerja lembur, meski tubuhnya sudah rapuh. Ibu rela berhutang ke warung demi membeli seragam baru. Pernah, anak itu malu karena sepatunya sobek. Ia pulang dengan wajah menunduk, tapi ayah menenangkannya sambil berkata, "Nak, jangan lihat sepatumu, lihat langkahmu. Teruslah melangkah, karena setiap langkahmu adalah doa kami." Kata-kata itu terpatri dalam hati. Meski saat itu, anaknya belum sepenuhnya mengerti. Waktu berlalu, anak itu tumbuh menjadi remaja. Perlahan, ia mulai merasa malu dengan keadaan keluarganya. Ia melihat teman temannya naik motor baru, memakai sepatu mahal, sementara dirinya hanya berjalan kaki dengan sepatu bekas tambalan. Ia mulai sering mengeluh. Ia mulai membantah. Ia mulai merasa gengsi ketika ayah menjemputnya di sekolah dengan baju lusuh. Ia merasa malu, seolah-olah ayah adalah aib baginya. Ia lupa bahwa orang yang ia anggap memalukan itu adalah orang yang selama ini rela berkorban habis-habisan demi dirinya. Anak itu semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Ia lebih memilih bermain dengan teman temannya daripada membantu orang tuanya. Pernah, ketika kesal, ia berteriak, "Kenapa sih kita miskin? Aku benci hidup seperti ini." Kata-kata itu menghantam hati ayah dan ibu. Ayah hanya terdiam, menatap lantai dengan mata kosong. Ibu tersenyum pahit, berusaha menahan air mata. Mereka tidak marah, tidak ada bentakan, hanya diam sambil menanggung luka yang dalam di hati. Hari itu datang. Ayah jatuh sakit. Tubuhnya yang terbiasa bekerja keras akhirnya tumbang. Ia terbaring di kasur tipis, batuk tak henti-henti. Ibu berusaha merawatnya. Meski dirinya sendiri kelelahan, namun ia tetap kuat demi keluarga kecilnya. Sementara anak itu masih sibuk dengan dunianya. Ia belum benar-benar sadar bahwa waktu untuk bersama orang tuanya semakin menipis. Seiring waktu, anak itu mulai melihat perbedaan. Teman-temannya sukses, keluarganya bahagia. Ia menatap ayahnya yang sakit, tapi masih berusaha tersenyum setiap kali ditatap anaknya. Ia menatap ibunya yang kelelahan, tapi masih berusaha memasak meski hanya dengan bahan seadanya. Saat itulah hatinya mulai terguncang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat pengorbanan orang tuanya yang selama ini ia abaikan. Suatu malam, anak itu membuka lemari tua di kamarnya. Ia menemukan sandal ayah yang sudah bolong. Sandal yang tetap dipakai ayah setiap hari, hanya agar ia bisa membeli sepatu untuk anaknya. Ia juga menemukan baju ibu, penuh tambalan, namun tetap dipakai setiap hari, tanpa keluhan. Air matanya jatuh. Ia teringat semua kata-kata kasarnya dulu, semua keluhannya, semua sikapnya yang menyakiti hati orang tuanya. Dalam hati ia berbisik, "Aku terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa siapa yang menopang langkahku sejak awal." Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia mulai belajar sungguh-sungguh. Ia mulai membantu ibu, bekerja paruh waktu. Ia berhenti mengeluh. Ia berhenti merasa malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berkata lirih pada ayah dan ibunya, "Terima kasih, maafkan aku. Aku janji akan membuat kalian bangga." Waktu pun berjalan. Anak itu lulus sekolah,
lalu kuliah dengan penuh perjuangan. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan pertama. Hari itu, dengan gaji pertamanya, ia pulang membawa amplop kecil. Tangannya gemetar saat ia menyerahkannya pada ayah dan ibu. "Ayah, ibu, ini gaji pertamaku. Memang belum banyak, tapi mulai sekarang, biarkan aku yang berjuang untuk kalian." Air mata pun pecah. Mereka bertiga menangis bersama. Tangis yang penuh kebahagiaan setelah sekian lama diliputi air mata kesedihan. Teman-teman, kita mungkin tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbanan orang tua kita. Mereka menua dalam diam, mengorbankan segalanya, tanpa pernah meminta imbalan sedikit pun. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghargai mereka. Selagi mereka masih ada, jangan tunggu sampai mereka pergi. Karena setelah itu, hanya penyesalan yang tersisa. Peluk mereka hari ini. Katakan terima kasih hari ini. Karena cinta orang tua adalah hadiah terbesar yang kita miliki dalam hidup.